Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya dan bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik saja, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Ada kalau suara? adik-adik. Kenapa? Boleh di-mute dulu, teman-teman? Ya, boleh. Seperti informasi yang diberikan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi BK SMP Negeri 5 Cianjur. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Mila Saharosa dan Bapak Apa untuk kesempatannya kepada kami. Kenalkan, nama saya Rini Melani. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, Ibu Sonia. Boleh lambaikan tangannya? Boleh mengucapkan beberapa kalimat, Ibu Sonia? Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sonia Sandiani. Di sini sebagai pemateri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hari ini kita akan mengenal BK lebih jauh. Mengenal apa sih pengertian BK, apa sih tujuan BK di sekolah, dan apa manfaat dari adanya BK di sekolah. Namun sebelum kegiatan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu BK, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Mia untuk memberikan sambutan dalam kegiatan hari ini. Kepada Ibu Mia atau Bapak Apa, saya persilahkan. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sambutan dari Ibu tidak akan banyak-banyak. Harapannya hanya kalian bisa mengikuti kegiatan ini agar kalian bisa memahami apa itu bimbingan konseling. Ini tidak takut ketika diundang ke ruang BK atau Ibu ada keperluan dengan kalian secara personal, ya kalian tidak takut, tidak ragu untuk mengungkapkan apapun itu, gitu ya. Nah, semoga kalian bisa mengikutinya agar kalian lebih paham tentang fungsi dan peran BK di sekolah kita SMP Negeri 5 Cianjur. Mungkin itu saja. Berhubung waktu ya, silakan. Bapak mau menambahkan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja mungkin tambahan dari Bapak tentang apa yang Waalaikumsalam. disampaikan oleh
kakak-kakak kita tentang pengenalan bimbingan konseling, yaitu mungkin adalah sedikit gambaran tentang apa itu bimbingan konseling, kenapa harus ada bimbingan konseling di sekolah, kenapa, apa tugas dan fungsinya, yang nanti juga kalian akan pahami kenapa sih guru BK itu sangat penting untuk kalian di sekolah kalian dalam menyelesaikan segala masalah. Ya, ini nanti akan dilanjutkan oleh kakak-kakak kita yang kebetulan juga lagi mengemban pendidikan di bidang bimbingan dan konseling ya. Pastinya sudah punya bekal ilmu yang bagus dan bermanfaat untuk kalian juga nanti ke depannya. Sudah, mungkin itu saja sedikit dari Bapak tentang gambaran yang materi yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak dari IDIP Sleman. Baik, Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, dan semoga ilmu yang didapat di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mia Sarosa dan Bapak Aka Destalia. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu saja adik-adik. Apa itu bimbingan dan konseling? Apa sih yang ada di benak adik-adik ketika mendengar guru BK, ruang BK, dan bimbingan konseling? Apa yang ada di benak adik-adik? Apakah BK ini identik dengan polisi sekolah, atau guru yang galak, atau teman cerita? Coba. Ada yang bisa menjawab? Coba Ibu tanya sekali lagi. Ketika adik-adik mendengar kata guru BK dan ruang BK, apa yang ada di pikiran adik-adik? Apakah BK itu seperti polisi sekolah? Atau bagaimana? Guru yang suka menertibkan. Oke, terima kasih Jaisi. Yang lainnya? Yang baik. Kenapa? Teman cerita. Boleh, terima kasih. Coba yang lainnya. Oke, apa sih Ibu? BK itu? BK ini berasal dari bahasa Inggris dari dua kata, yaitu guidance and counseling. Guidance yang artinya mengarahkan, memandu, dan mengelola. Maknanya adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK kepada siswa untuk dapat mengoptimalkan kemampuan seperti hobi apa yang disukai dan minat bakat apa yang dimiliki. Kemudian, arti dari konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kegiatan BK ini bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun secara online ya. Ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Oke, Raja. Makasih. Tujuan dari sebentar ya. Jangan dicoret-coret ya share screen-nya.
Enggak, Bu. Oke, selanjutnya apa sih tujuan bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar mampu memiliki kompetensi dalam mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan. Iya, Bu. Selanjutnya ada bidang layanan bimbingan dan konseling. Ada 4 bidang layanan ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Sonia Sandiani. Pada Ibu Sonia, saya persilakan. Nah, anak-anak, dalam bimbingan dan konseling ini terdapat 4 bidang layanan. Yang pertama tuh ada bidang pribadi, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang belajar, yang keempat ada bidang karir. Layanan bidang pribadi, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa atau adik-adik semua dalam memahami dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mengambil keputusan tentang dirinya, mengembangkan potensi dirinya, serta keterampilan yang sesuai dengan perkembangan dan bisa juga meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam bidang pribadi ini, misalkan ada nih dari adik-adik semua yang merasa kurang percaya diri dan ingin meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Bisa dibantu atau dibimbing oleh guru BK. Nanti guru BK bisa membimbing atau membantu adik-adik semua menguasai langkah-langkah untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya serta bisa membantu siswanya mengarahkan dan mengendalikan dirinya, lalu membantu siswa dalam menyelesaikan kesalahannya. Nah, sampai ini paham tentang bidang pribadi? Insyaallah, Bu, paham. Selanjutnya Paham. ya, kita lanjutkan ke bidang layanan sosial. Nah, dalam bidang sosial ini atau bimbingan sosial ya, yaitu bidang pelayanan yang membantu adik-adik semua dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas lainnya. Layanan sosial ini perlu diberikan kepada adik-adik semua sebagai bekal untuk berinteraksi dengan berbagai pihak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bimbingan di lingkungan pertemanan, bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya. Bimbingan khusus juga diberikan bagi siswa yang kurang mampu bersosialisasi. Nah, dalam bimbingan sosial, guru BK bisa membantu adik-adik semua dalam pemecahan masalah seperti yang barusan disampaikan. Nah, paham tentang bidang layanan sosial? Insyaallah paham. Kita lanjutkan ke bidang tiga apa? Bidang Belajar. belajar. Belajar ya. Bidang belajar ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik atau adik-adik semua mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah ya, dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajarnya di sekolah. Tujuan lain dari bimbingan belajar ini yaitu untuk membantu adik-adik semua agar terampil memperoleh dan memanfaatkan informasi pendidikan yang dapat menunjang studi siswa. Lalu membantu siswa memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, mengarahkan siswa untuk menghindari hal-hal yang menghambat sekolahnya, serta membantu siswa untuk bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan. Sampai sini paham tidak tentang layanan bidang belajar? Insyaallah, Bu, paham. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir apa?
kita ke bidang karir ya. Bimbingan karir ini diberikan kepada siswa untuk menyiapkan dirinya menghadapi pendidikan selanjutnya atau bisa juga menghadapi dunia pekerjaan ya. Tetapi kalian kan masih SMP, jadi bimbingan karir ini bisa membantu adik-adik semua untuk pemilihan sekolah ke jenjang selanjutnya, bisa SMA, SMK, apalagi. Nah, guru BK bisa membantu atau membimbing kalian dalam pemilihan pendidikan tersebut, nanti disesuaikan dengan bakat serta minat dari kalian. Di sini paham tentang bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling? Insya Allah Ibu paham. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ke Ibu Rini. Boleh Bu Sonia dilanjutkan mengenai fungsi bimbingan dan konseling? Oke, jadi dilanjutkan dengan fungsi bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman ini bisa membantu peserta didik atau kalian, adik-adik semua, agar memiliki pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungannya, supaya dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Jadi, membangun ya. Yang kedua itu ada fasilitas atau fasilitasi memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Yang ketiga itu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif atau membangun. Yang keempat itu ada penyaluran. Nah, dalam penyaluran ini yaitu membantu peserta didik dalam memilih kegiatan seperti ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan karir yang sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat. Yang kelima itu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan dalam latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, bakat peserta didik. Yang keenam ada pencegahan. Nah, pencegahan ini mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya siswa tidak dialami oleh peserta didik atau kalian semua ya. Teknik yang digunakan adalah pelayanan orientasi, pelayanan informasi, serta nanti bisa menggunakan layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh itu ada penyembuhan. Penyembuhan ini memberi bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kedelapan ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini membantu peserta didik supaya dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penyebab penurunan produksi diri. Yang kesembilan ada pengembangan. Dalam pengembangan ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi pengembangan peserta didik, maka program bimbingan harus sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu adik-adik semua mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, sampai situ paham tidak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Dilanjutkan kepada Ibu Rini. Terima kasih kepada Bu Sonia atas pemaparan mengenai 4 bidang layanan dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Adik-adik, udah mulai jenuh? Atau belum? Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Ibu punya tebak gambar nih, coba dilihat. Ada tulisan V, ada gambar orang berbaring, ada huruf N, huruf B, dan bebek. Coba. Ya. Jadi gambar tersebut, menurut adik-adik,
Apa kata yang dihasilkan dari tebak gambar tersebut? Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Bangsa. Pemimpin bangsa. Pembangunan. Pemimpin bangsa. Oke, betul sekali yang jawab pemimpin bangsa. Sekali lagi ya, masih ada. Ya. Nih, yang kedua. Keramik. Karaoke, Bu. Keramik lantai. Siapa yang jawab barusan? Keramik lantai. Ya, Keramik untuk lantai. kalian semua. Betul. Nah, selanjutnya kita menyimak video bersama-sama. Bingung sekali mau kemana sih? Baik, dari tayangan tersebut, apa ya pesan yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Boleh Ratu Bilqis, jangan malu-malu, jangan takut Boleh diulang videonya. Coba, apa nih pesan yang kalian dapatkan dari kegiatan ini atau dari video tersebut? Kira-kira setelah pengenalan BK, ada kan stigmanya berbeda jadi? BK itu tempat, bukan hanya tempat orang bersalah saja, orang bisa main ke ruang BK. Coba, ada nggak pembeda antara ketika kalian belum melaksanakan sosialisasi dan sudah melaksanakan sosialisasi? Apa yang kalian pikirkan tentang BK? Misalnya nih, kasih contoh.
Tadinya Bu, saya berpikir BK itu polisi sekolah, gurunya galak-galak. Tapi setelah mengikuti kegiatan hari ini, oh ternyata ke ruang BK itu bisa siapa saja. Bisa membantu saya memilih ekstrakurikuler, kayak gitu. Coba, ada nggak yang berpendapat sama dengan Ibu? Ratu Bilkis tuh ada. Sama Bu, Ratu Bilkis. Terima kasih Ratu Bilkis. Yang lainnya? Sama Bu. Sama Bu. Oke, sama berarti. Sama ya. Bu. Oke, berarti dapat kita satukan ya pendapatnya bahwa ruang BK untuk kita bersama. Jadi poinnya jangan takut untuk datang ke ruang BK. Dan jangan takut kalau ketemu sama Ibu Mia Sarosa dan Bapak apa. Belum tentu kalian orang yang bermasalah. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Karena waktunya 3 menit lagi, kiranya Ibu akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan Ibu minta maaf sebesar-besarnya jika banyak kendala dan banyak penyampaian yang kurang dimengerti. Kepada Ibu Sonia, Ibu Mia dan Pak Apa, ada yang ingin menambahkan? Maaf Ibu Rini, kalau daftar hadirnya gimana? Ini direkam Bu. Oh, direkam. Iya, direkam. Anak tidak memenuhi standar. Kan harusnya nama dengan kelas ya, jadi memudahkan kita untuk mengabsen nanti gitu. Ya. Anak-anak jadi mohon nanti kalau ada kegiatan seperti ini lagi ikuti aturan mainnya. Kalau misalkan kata hostnya misalkan nama lengkap dan kelas dicantumkan di rename itu harus ada ya. Jadi itu memudahkan kerja kita untuk mengabsen kalian nanti ya. Ya, terima kasih tadi ya beberapa partisipan ya yang setuju dengan Ibu Rini ya. Itu tentang BK ya. Kita pakem 2 tahun anak-anak ya. Jadi kalian belum kenal ya. Bu Ritma dulu kelas 7 sama Bu Ritma, kelas 8 sekarang sama Ibu. Jadi kalian belum kenal betul siapa Ibu, bagaimana BK ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada dari yang PPL dari IKIP Siliwangi, Ibu terbantu ya untuk sosialisasi BK itu apa sih. Nah, sesuai harapan tadi harapannya gitu. Jadi tadi siapapun boleh ke ruang BK. Kalaupun nanti ada undangan khusus dari Ibu jangan, karena itu bukan untuk blacklist gitu ya. Tidak sama sekali. Justru untuk membantu agar kalian bisa tumbuh sesuai dengan tugas perkembangannya di masa SMP. Mungkin seperti itu tambahan dari saya ya. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih Bu Mia. Selanjutnya Bu Sonia atau Pak Apa ada yang ingin menambahkan? Nah, sedikit saja mungkin dari Bapak, sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Mia. Bapak juga sepakat bahwa siapapun boleh datang ke ruang BK. Jadi di sini bukan guru BK yang mencari kalian, tapi kalian yang mencari guru BK. Ya. Jadi kalian datang untuk berkonseling, menanyakan ada masalah apa. Jangan sampai nanti kalau kalian sudah masalahnya sudah besar, baru guru BK yang mencari kalian. Itu salah ya. Jadi jangan takut, jangan malu, dan jangan sungkan untuk datang ke ruang BK.